Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan Kitabul Adab dan kita masuk sekarang kepada bab yang ke-9, Babu adabil akli wasyurbi, bab adab makan dan minum. Berkata muallif hafizahullah ta'ala, qala ta'ala ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah inni bima ta'maluna alim. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Kata beliau, Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul. Perhatikan para jamaah sekalian, ini Allah menyeru kepada para rasul dan Allah memerintahkan kepada para rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Makanlah dari yang thayyib. Thayyib maknanya juga halal. Makanlah dari yang halal dan beramal salehlah. Ada dua perintah. Dan di sini digabungkan dengan waw. Makan yang halal digabungkan dengan amal saleh. Lalu kata Allah, inni bima ta'maluna alim, sungguhnya aku mengetahui atas apa yang kalian lakukan, kata Allah. Nah, yang menarik dari ayat ini, digabungkannya makan yang halal dengan amal saleh. Maka kata para ulama bahwa makanan-makanan yang halal itu akan menumbuhkan seseorang semangat untuk beramal saleh. Sebaliknya, makanan-makanan yang haram mencegah seseorang untuk beramal saleh dan terasa berat untuk beramal saleh. Maka jika di antara kita malas dalam beribadah, merasa berat beribadah, maka tuduhlah diri kita bahwa bisa jadi ada makanan-makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita, waliyadzubillah. Dan haram ini ada dua macam makanan haram. Pertama, haram pada zatnya seperti daging babi, khamar, atau yang kedua haram itu pada hukumnya, cara mendapatkannya. Walaupun mungkin dagingnya daging kambing, walaupun mungkin makanan secara zatnya halal, namun cara mendapatkannya haram, cara menipu, cara korupsi dan yang semisal, maka ini pun sama hukumnya. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya makanan yang halal membuat seorang semangat beribadah, bahkan di antara sebab terhalangnya dikabulkan doa adalah dengan sebab makanan yang haram. Nabi mengatakan tentang ada orang yang safar, dia berdoa kepada Allah, mengangkat kedua tangannya, dia mengatakan ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Doa dia kepada Allah, musafir, doanya mustajab. Namun sayang, kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Namun sayang, makanannya haram, minumannya haram, pakaian yang dipakai dari hasil yang haram, dagingnya tumbuh dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin akan diijabah doanya? Ya. Oleh karena itu, di antara sebab penghalang doa dikabulkannya doa adalah makanan yang haram. Oleh karena itu, seorang sahabat namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini seorang sahabat yang memiliki karamah. Ya. Di antara karamahnya adalah dikenal di kalangan sahabat, doa-doanya Sa'ad bin Abi Waqqas ini mustajab. Dan ternyata resepnya adalah dia praktekkan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya Sa'ad, atib mat'amak tujab da'watak. Wahai Sa'ad, halalah makananmu, makanlah yang halal dan doamu akan diijabah. Makanlah yang halal dan doamu pasti diijabah. Nah, sejak saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas tidak pernah memasukkan makanan satu suap pun, kecuali makanan itu dia tahu dari mana asalnya. Yani artinya dia hati-hati tidak memasukkan makanan yang haram.
Taib, ini yang pertama. Yang kedua, ayat yang dibawakan oleh muallif, qala ta'ala Qulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin, di surah Al-Baqarah ayat 60. Makan minumlah kalian dari rizkinya Allah, jangan berjalan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Jadi ayat ini memerintahkan makan dan minum, namun bagaimana makan dan minum Islam mengajarkan adab-adabnya. Lalu muallif membawakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, dari Amr bin Abi Salamah, atau afwan bukan Amr, Umar. Wa Umar bin Abi Salamah, Umar bin Abi Salamah. Umar ini anaknya Abu Salamah yang ketika Abu Salamah meninggal, Nabi menikahi Ummu Salamah, ibunya Amr, ibunya Umar bin Abi Salamah. Berarti Umar ini anak apanya Nabi? Anak tirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Umar bin Abi Salamah, kuntu ghulaman fi hijri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu saya pernah dalam asuhan Nabi saat masih kecil, ya, makan. Berarti menunjukkan berjamaah kalau seorang menikahi janda dan janda itu punya anak, maka kalau dia mampu boleh untuk mengasuh anak dari janda tersebut, ya. Apalagi ini anak yatim. Abu Salamahnya meninggal dan ini masih kecil, Umar bin Abi Salamah ini. Wa kanat yadi tatishu fi safhah atau fi sahfah. Sementara tanganku ini mengambil, ya, kesana kemari di piring. Jadi piringnya bersama Rasulullah, piring satu piring, lalu makan bersama dengan keluarga. Inilah yang sebenarnya dianjurkan dan disunnahkan. Nanti akan kita sebut nanti pada pembahasan, di antara adab makan adalah makan itu bersama, maksudnya satu nampan, satu piring, dan makan bersama dalam satu piring tersebut. Itu yang dimaksud makan berjamaah atau makan bersama, itu seperti itu. Bukan makan tapi piringnya masing-masing, itu bukan disebut makan bersama. Tapi makan ramai-ramai mungkin begitu, ya. Tapi yang dimaksud makan berjamaah yang ini adalah sunnah, makan yang bikasrotil aidi, makan yang banyak tangan dalam satu nampan. Sebelah sini ada, sebelah sana ada, sebelah sini ada. Istri kita, anak-anak kita, itu dipraktekkan seperti itu berjamaah. Satu keluarga, ya. Tapi kalau di luar sekarang sementara ini di stop dulu karena sekarang harus physical distancing atau harus jaga jarak. Kami juga di pondok santri-santri itu biasa makan bersama dalam satu nampan, ya, untuk sementara ini dalam rangka menjaga jarak, ya, tidak dipraktekkan dulu. Ini dalam satu keluarga. Lalu faqala li, lalu beliau Rasulullah bersabda, yang berkata kepadaku, ya gulam samillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Wahai anak, sebutlah nama Allah, yakni membaca bismillah. Nah, jadi kalau mau makan itu bukan membaca basmalah tapi bertasmiyah, membaca bismillah saja. Itu makna tasmiyah. Jadi bukan bismillahirrahmanirrahim, bukan, tapi bismillah saja. Ini beda para jamaah, ya. Ketika menyembelih jangan basmalah menyembelih itu, tapi tasmiyah. Ketika makan bukan basmalah tapi tasmiyah. Ketika masuk WC, mau masuk WC juga bukan basmalah tapi tasmiyah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama idza dakhala ahaduhumul khala an yaqula bismillah. Yang menghalangi antara pandangannya jin dengan auratnya Bani Adam apabila dia masuk WC, masuk toilet, tempat buang hajat, apa penghalangnya, hijabnya adalah lafaz bismillah. Jadi mau masuk WC itu baca bismillah, kemudian berlindung dari gangguan setan, membaca a'udzu atau Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is atau a'udzubillah minal khubusi wal khaba'is. Tapi baca bismillah dulu.
yang di antara hikmahnya adalah agar kita ketika telanjang atau terbuka aurat kita di kamar mandi atau di WC tidak bisa dilihat oleh syaitan. Ini seolah-olah syaitan dibutakan oleh Allah saat seorang hamba membaca bismillah. Apalagi para wanita. Sama saja laki-laki juga. Namun ternyata terkadang ada jin yang suka dengan perempuan dari kalangan manusia, karena bisa jadi dia lihat auratnya. Sehingga para jemaah sekalian, penjagaan dari gangguan jin adalah dengan kita berzikir dan terutama sebut nama Allah dalam kondisi-kondisi yang dibutuhkan. Seperti para ibu-ibu kalau mau membuang air panasnya, itu disebutkan dalam kitab-kitab para ulama yang membahas tentang masalah alam jin. Itu disebutkan di antara sebab gangguan jin kepada manusia tadi karena sebab manusia melakukan perbuatan itu mengganggu jin, sehingga jin membalas dendam. Karena mereka makhluk yang berakalnya dari golongan jin itu seperti manusia umur 10 tahun para jemaah. Jadi jin yang paling berakal, yang paling yang paling dewasanya jin gitu ya. Itu ibarat manusia itu umur 10 tahun. Makanya manusia ini lebih sempurna dalam penciptaan, dalam segala halnya dibandingkan jin. Maka Allah mengatakan laqad karamna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan bani Adam, kata Allah. Manusia secara umum ya. Secara umum dibandingkan dengan jin lebih mulia manusia. Kecuali kalau jinnya beriman, manusia kafir. Mana yang afdal? Jemaah, kalau jinnya kafir, manusianya beriman. Kalau jinnya beriman, manusianya kafir, ya lebih afdal jin yang beriman. Tapi kalau secara umum manusia, jin sama-sama beriman, ya manusia lebih afdal. Manusia kafir, jin juga kafir, maka manusia kafir itu lebih afdal daripada jin yang kafir. Secara umum penciptaan. Ya. Nah, sehingga ketika menyiramkan air panas kemudian tidak membaca bismillah, maka terjadilah gangguan. Seperti orang yang kencing di lubang-lubang itu, hati-hati. Rasulullah melarang. Ya. La yabulanna ahadukum fi juhrin. Janganlah kencing salah seorang kalian di lubang. Ketika ditanya alasannya karena itu adalah tempat tinggalnya jin. Ya, kasihan. Mungkin jin ada yang sedang walimah, tiba-tiba dikencingin. Jin yang sedang makan-makan sama saudara-saudaranya dikencingin. Sehingga kecuali kalau kita membaca bismillah. Kalau membaca bismillah ini semuanya adalah merupakan jalan penyelamat. Maka orang yang keluar rumah pun baca bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah. Janjinya Allah, qad kufita, engkau telah dicukupi, wa wuqita, engkau dijaga, dipelihara dari mara bahaya. Lalu yang menarik lagi, yang lebih menakjubkan lagi, syaitan minggir lari dari orang yang sudah membaca doa tadi. Subhanallah. Setan lari, minggir, menjauh. Bila orang telah membaca ketika keluar rumah, bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwwata illa billah. Jadi lafaz bismillah ini luar biasa para jemaah. Agung sekali. Termasuk mau campur dengan istri agar tidak diganggu jin, agar jin tidak ikut bergabung menjimai istri kita, maka baca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Karena disebutkan di dalam tafsir terhadap ayat yusyarikuna fil auladi fil amwali wal aulad. Setan bersekutu dalam anak dan harta. Kata para ulama, setan bersekutu dengan manusia dalam anak. Maksudnya jika seorang sepasang atau jika sepasang suami istri tidak membaca bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana, ketika jima', maka bisa jadi setan ikut campur dengan istri kita, naudzubillah. Maka jangan lupa menyebut nama Allah dalam kondisi-kondisi yang memang lebih-lebih ditekankan. Dan biasanya dengan urusan-urusan gangguan jin, masuk WC, mau jima, ya ini dibiasakan. Termasuk ketika menutup tirai, menutup pintu di waktu petang itu baca bismillah, karena setan
tidak mampu membuka sesuatu yang telah ditutup dengan menyebut nama Allah. Hatta walaupun bukan tutup yang sempurna jemaah. Nabi mengatakan kalau ada bejana ya kosong dan gak ada tutup, cukup letakkan apapun walaupun ranting di atas bejana tersebut, ranting di atas gelas atau ranting di atas wadah tersebut, baca bismillah, tidak akan mampu membuka siapapun. Nah, ini menunjukkan yani gangguan-gangguan tidak akan masuk ke dalam bejana tersebut. Baca bismillah, letakkan ranting. Jadi yang menjadi masalah luar biasa di sini lafaz bismillahnya. Ya, lafaz bismillahnya. Baik. Kemudian kata Nabi, wa qul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wa qul mimma yalik, dan makanlah apa yang dekat. Nah, di antara adab kalau makan kita bersama, maka makan tuh jangan kita mengambil yang jauh dari kita. Jadi ambil yang dekat dengan kita. Ya, jangan langsung ambil tengahnya, tapi pelan-pelan dari pinggir piring. Demikian semuanya ketika makan bersama. Baik, kita masuk kepada al-adab. Beliau mengatakan di antara adab-adab makan, yang pertama, an-nahyu 'anil akli wasyurbi fi aniyati dzahabi wal fiddati. Larangan makan dan minum di bejana, wadah, maksudnya gelas atau piring, termasuk sendok garpu ya, yang terbuat dari emas atau perak. Ada hadis-hadis kata beliau, ja'at ala haditsu bil wa'idis syadid. Telah datang hadis yang mengancam dengan ancaman yang sangat keras bagi yang minum di bejana yang terbuat dari emas dan perak. Ya. Yaitu hadis dari Abu Hudzaifah radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Hudzaifah, la talbasul harira. Kata Nabi, jangan kalian memakai pakaian terbuat dari harir. Ini khusus laki-laki. Terbuat dari sutra. Ya. Wala tashrabu fi aniyati adh-dhahabi wal fiddah. Dan jangan minum pada bejana yang terbuat, pada gelas yang terbuat dari emas dan perak. Wala ta'kulu fi sihafiha, jangan pula makan dari piringnya yang terbuat dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Kata Nabi, karena semua itu sutra, bejana, wadah-wadah, piring, gelas yang terbuat dari emas perak itu bagi orang kafir di dunia. Itu yang dipakai orang-orang kafir, orang-orang yang angkuh, yang sombong. Adapun bagi kita orang beriman, itu nanti kita menggunakannya di akhirat. Maka jangan kita mendahului, jangan sampai nanti kita diharamkan di akhirat memakan makanan yang wadahnya terbuat dari emas dan perak. Itu makanan orang beriman di atas bejana yang terbuat emas perak, itu di akhirat, di surga, bukan di dunia. Ya. Demikian pula ancaman yang lain datang dari hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, alladzi yashrabu fi ina'il fiddah. Orang yang minum di gelas yang terbuat dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya orang tersebut telah memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Maksudnya orang yang melakukan itu akan terancam, ya, telah memasukkan neraka jahanam ke dalam perutnya. Maksudnya bukan secara hakiki masuk, tapi orang tersebut terancam neraka jahanam kelak di hari kiamat. Dan ini sepakat para ulama, para jamaah, ya. Ajma'ul ulama ala annahu la yajuzu asyurbu biha. Sepakat ulama, enggak ada khilaf di sini. Haramnya, tidak bolehnya makan minum dari bejana terbuat dari emas dan perak. Sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ibn Abdul Bar dalam kitab At-Tamhid tentang kesepakatan ulama ini. Demikian pula para ulama yang lain, Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan, wala syakka annal akla fi hukmi asyurb. Tidak ragu lagi makan, walaupun makan yang dilarang ya juga termasuk minum, ya.
walaupun minum yang dilarang, masuk di dalamnya juga berarti makan. Kan tadi ada larangan jangan minum, ya. Walaupun di situ larangannya minum, tetap masuk di dalamnya juga makan. Mungkin hikmahnya apa para jemaah sekalian? Kita dilarang, ya, para ulama menyebutkan beberapa hikmah dilarang makan dari atau makan di atas nampan atau wadah yang terbuat dari emas atau perak. Itu bukan karena mahalnya, ya, bukan karena mahalnya. Tapi sebagian mengatakan, para ulama katanya sebabnya adalah at-tashabbuh, menyerupai bil jababirah wa mulukil ajam wa al-khuyala. Jadi sebabnya itu karena tasyabuh dengan orang-orang yang angkuh sombong dari para raja-raja dunia, ya, raja-raja atau orang-orang yang sombong atau para raja, para penguasa-penguasa yang dolim, ya, mereka begitu makan minum di atas atau dengan bejana-bejana terbuat dari emas dan perak, serba emas, serba perak. Itu maksudnya. Tasyabuh dengan mereka. Dan yang harus kita ketahui, larangan bejana yang terbuat dari emas dan perak ini para jemaah sekalian khusus hanya makan minum saja, ya, makan dan minum saja. Adapun bejana digunakan untuk bersuci, misalnya untuk wadah, itu justru dibolehkan. Nah, di dalam kitab Al-Fiqh Al-Muyassar tentang pembahasan bejana-bejana disebutkan di situ bahwa isti'malu yajuju isti'malu jami'il awani fil akli wasyurbi wa sa'iril isti'mal, ya, dibolehkan menggunakan semua jenis bahan bejana dalam makan dan minum, termasuk seluruh yang digunakan misalnya untuk bersuci, idza kanat tahiratan mubahah, selama dia suci dan boleh. Walau kanat saminatan, walaupun harganya mahal. Nah, lihat di sini. Jadi bukan karena mahalnya emas perak itu, ya. Boleh bahkan dengan bejana yang mahal asal bukan emas dan perak. Nah, ma'ada aniyata dzahab wal fiddah, selain atau kecuali bejana yang terbuat dari emas dan perak, maka haram al-aklu wasyurbu fihi ma khassah. Perhatikan, yang diharamkan khusus hanya makan minum saja, duna sa'iril isti'mal, bukan seluruh penggunaan selain makan minum, bukan, ya, tapi hanya makan dan minum saja yang dilarang. Sebab tadi Nabi mengatakan la tashrabu fi aniyati dhahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafiha. Janganlah makan, jangan minum dari bejana emas dan perak, jangan makan di piring yang terbuat dari bejana dan perak. Nah, fahada nassun ala tahrimil akli wasyurbi duna sa'iril isti'mal. Maka nas ini khusus melarang makan minum saja, bukan untuk penggunaan selain makan minum. Artinya selain makan minum berarti untuk bersuci, maka itu dibolehkan. Maka kata beliau, fadalla ala jawazi isti'maliha fi taharah. Ini menunjukkan boleh menggunakan bejana emas perak dalam waktu untuk bersuci. Nah, kemudian masalah yang kedua, ada keringanan berjamaah, ya, menggunakan bejana yang mudhabbab bidzahabi wal fiddah. Tentang hukum menggunakan bejana untuk makan minum, ya. Bejana yang dia itu ditambal, ada mungkin pecah retak, ditambal dengan emas dan perak. Maka jawabannya, kalau untuk yang digunakan menambal piring yang retak atau gelas yang retak dengan emas, tetap haram walaupun sedikit. In kanati dhabba min adh-dhahabi haram isti'malil inai mutlaqan. Kalau yang digunakan untuk menembel gelas atau piring yang pecah atau yang retak itu emas yang digunakannya, maka haram secara mutlak.
tetap nggak boleh. Nah, lidukhuli tahta umumin nas, karena keumuman tadi, keumuman larangan menggunakan bejana emas dan perak untuk makan minum. Jadi walaupun terbuat dari plastik atau dari besi boleh, ya, lalu pecah ditembel dengan emas, ya, itu tetap tidak boleh. Nah, kecuali amma in kanatil dhabba minal fiddah wa hiya yasirah, adapun kalau yang digunakan untuk menembel tadi terbuat dari perak atau menembel dengan perak dengan syarat sedikit, fa innahu yajuzu isti'mal al-ina, maka boleh untuk menggunakan bejana tersebut. Jadi bolehnya menggunakan tembelan dari perak, ya. Terus yang kedua, bolehnya dengan syarat sedikit. Tapi kalau banyak tetap saja nggak boleh, karena mencampur bejana dengan emas dan perak, besi dicampur. Jadi walaupun tidak murni emas tapi dicampur dengan emas, atau besi dicampur dengan perak dan banyak, maka tetap tidak diperbolehkan. Berarti kecuali jika menambal gelas piring yang pecah atau yang retak, boleh dengan perak namun dengan syarat sedikit saja, yasirah. Dan itu dasarnya adalah pernah kata Anas bin Malik, in kasara qadhu Rasulillah, pernah gelasnya Rasul itu pecah, ya, jadi pecah, fatakhadha makana syi'bi, maka akhirnya ditembelah min fiddatin, yang retak itu celah tersebut ditembel dengan dari fiddah, dengan perak. Ini hadis Bukhari Muslim yang mengatakan gelas Rasul pernah pecah lalu ditembel dengan fiddah, sedikit yang retak tersebut ditembel dengan fiddah, dengan perak. Ini menunjukkan pengecualian, ya. Baik. Kemudian para jamaah sekalian, di antara adab makan dan minum yang kedua, an-nahyu anil akli muttaki'an aw munbatihan ala wajhihi, ya. Larangan makan dan minum sambil bersandar, ya. Apa bahasa Jawanya? Senden, ya. Senden. Namun nanti akan kita jelaskan bagaimana para ulama memaknai muttaki'an. Makna muttaki'an ini sender atau bersenden atau bersandar, atau munbatihan ala wajhi, atau dia makan sambil yakni kayak tentara lagi itu apa namanya? Apa terlungkup, ya? Lah kalau ini kan terlentang, lawan terlentang apa? Tengkurap. Ayah, jazakallah khair. Sambil tengkurap. Jazakallah khair. Termasuk juga nanti akan kita bahas makan sambil tiduran, ini tidak boleh. Karena menunjukkan kesombongan, menunjukkan tidak syukurnya, merendahkan terhadap rezeki Allah, ya. Namun ada hadis khusus tentang larangan muttaki. Muttaki itu bersandar. Abu Juhaifah mengatakan, kuntu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah waktu itu bersama Nabi, kata Abu Juhaifah. Faqala li rajulin indahu, lalu Rasul bersabda kepada orang yang ada bersama Rasul juga, ya, bersama Rasul juga orang tersebut. La aqulu wa ana muttaqiun, kata Nabi, aku tidak makan sementara aku bersandar, ya. Jadi maksudnya Nabi ini melarang. Nah, para ulama beda pendapat tentang bagaimana maksud al-ittika. Bersandar itu maksudnya bagaimana? Yang pertama kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, makna dari al-ittika adalah yatamakkan fil julusi lil akli ala ay sifatin kana. Ini makna yang pertama. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksud al-ittika yang dilarang, yang Nabi mengatakan aku tidak makan sementara aku muttaki, duduk dalam keadaan beritika. Itika artinya, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, duduk dengan keadaan tenang,
Bagaimana cara duduknya terserah, yang penting duduk dengan nampak tenang. Nah itu. Jadi maksudnya orang kalau sedang makan jangan nampak duduknya itu duduk kayak tenang gitu. Seolah-olah nanti mau makan yang banyak, seolah nanti akan terkesan rakus. Tenang itu jangan. Maka nanti diantara adabnya duduk itu adalah seperti duduk tahiyat awal atau seperti berlutut. Itu diantara adab duduk ketika makan. Ya cuman kalau makannya lama sampai 2 piring ya pegel katanya ya Pak. Tapi demikianlah ajaran Rasulullah SAW. Jadi yang pertama duduk tenang, itu muttaqi. Yang kedua, yang dimaksud bersandar ya jelas maknanya bersandar, an ya'tamid. Jadi bersandar begini, makan sambil nyender di kursi atau di tembok, ya. Itu juga diantara hikmahnya kesannya apa? Makannya orang yang sombong, yang tidak butuh kepada makanan, sama aja dengan makan sambil tiduran atau tadi tengkurap, ya. Nah, Imam Al-Khattabi mengatakan al-muttaqi huwa al-akil ala ahadi shiqqaihi, ya, wa laysa kadzalik bal huwa al-mu'tamid ala al-wat' alladhi tahtahu. Jadi intinya dia bersandar, nyender, ya, baik kepada sesuatu atau kepada kursi dan yang semisalnya. Ini yang dimaksud dengan al-muttaqi. Jadi ada 2 makna. Makna muttaqi yakni bersandar atau makna duduk tenang dalam keadaan apapun, ya. Kenapa duduk muttaqi ini dilarang, yaitu duduk tenang itu dilarang? Kata para ulama, perhatikan, wa idza sabata kaunuhu makruhan aw khilaful aula fal mustahabbu, apabila hadis-hadis tadi telah jelas sahih maka bisa jadi hukumnya adalah makruh atau menyelisih yang utama. Jadi tidak sampai haram, ya, tapi makruh atau menyelisih yang utama. Fal mustahab, maka dianjurkan fi sifatil julusi lil akil, cara duduk orang yang makan, an yakuna jasiyan ala rukbatayhi, itu cara duduknya adalah berlutut, wa dhuhuru qadamaihi aw yansibu rijlal yumna wa yajlis ala al-yusra, atau duduk dengan menghamparkan kaki kiri, mencacakan kaki kanan seperti duduk pada tahiyat awal. Demikian kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya. Dan sifat seperti ini, ya, duduk cara seperti ini diriwayatkan Abul Hasan bin Al-Muqri fi Syama'il, ya, di dalam kitab Syama'il. Jadi di dalam hadisnya disebutkan kana idza qa'ada, apabila duduk, yakni Rasul apabila duduk, ya, beliau istaufaza ala rukbatihi al-yusra wa aqama al-yumna. Namun ini sanad yang ini hadisnya dhaif. Jadi bagaimana Rasul duduk beliau duduk mengangkat lutut, ya, memiringkan lutut yang kiri dan memperdirikan yang kanan, ya. Jadi seperti lutut yang kanan diberdirikan, yang kirinya yang kirinya dilipat, yang kanan diangkat, seperti itu. Namun ini hadis dhaif. Tapi cukup tadi kata Al-Hafidz berlutut atau seperti duduk pada tahiyat awal. Nah, adapun kenapa makan duduk dengan tenang, dengan kayak duduk mau lama begitu dilarang? Karena ini adalah merupakan cara duduknya para raja-raja, ya, man yuridul iksaru minat ta'am, seperti seolah-olah orang yang mau makan banyak. Nah, ini aja intinya. Jadi hukumnya makruh, afdal bagi seorang muslim mukmin untuk duduk sebagaimana duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dalam hadis nanti akan ada bagaimana duduknya Rasulullah ketika makan, ya. Taib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah
dihadiahkan kepada beliau makanan kambing. Lalu fajasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi. Ini hadis sahih para jamaah, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, disahihkan oleh Syekh Albani, juga ada riwayat yang lainnya, dan ini menunjukkan hadis sahih bisa diamalkan. Jadi disebutkan Rasulullah itu pernah dihadiahkan makanan kambing, daging kambing. Lalu fajassa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbatayhi. Lalu beliau cara makan daging kambing tersebut sambil berlutut. Ya'kulu, beliau makan. Faqala a'rabi, lalu Arab gunung tanya, "Ma hadhil jilsah?" Ini duduk kayak apa ini? Duduk kayak gini nih, gitu. Kok gitu duduknya? Jadi duduknya Rasul berlutut, ya. Berlutut. Lalu Nabi mengatakan, "Innallaha ja'alani 'abdan kariman wa lam yaj'alni jabbaran 'anidan." Jadi di antara hikmahnya tadi para jemaah, supaya tidak seperti orang-orang yang sombong, para raja-raja yang makannya seperti itu, tenang dan semisal. Kata Nabi, Allah telah menjadikan aku sebagai hamba yang mulia, dan Allah tidak menjadikan aku jabbaran 'anidan, orang yang sombong, orang yang membangkang. Nah, ini menunjukkan duduk seperti itu menunjukkan ketawaduan sebagai hamba yang mulia, ya. Baik, ala kulli hal para jemaah, kalau mampu duduk seperti itu, ya, kalau tidak bisa sebagaimana biasanya duduk, ya. Namun jangan menunjukkan orang makan tuh kayak, ya, kayak tumak nina gitu. Beda dengan kayak kalau sedang sholat. Sedang makan tumak ninahnya luar biasa. Ya. Baik. Tambah satu lagi jemaah, ya. Baik. Tambah satu lagi. Taqdimul akli. Tapi ini panjang bahasanya ini, tidak apa-apa lah. Taqdimul akli ala shalah inda huduri ta'am. Nah, ini sunnah yang enak ini. Sunnah yang nikmat ya ini. Yaitu apa? Mendahulukan makan daripada salat apabila makanan sudah dihidangkan. Tapi bersyarat jemaah, bersyarat. Mendahulukan makan daripada salat walaupun sudah qomat. Walaupun sudah qomat. Dahulukan makan jika makanan sudah dihidangkan. Maka syaratnya, para ulama mengatakan ada syarat jemaah. Dan kita baca dulu hadisnya, nanti ada syaratnya kita baca. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik, Nabi SAW mengatakan, "Idza wudi'al 'asya wa uqimatis shalah." Apabila makan malam, dan ini bukan hanya khusus makan malam, tapi kebetulan makan malam. Apabila makan malam, ini berarti menunjukkan Nabi tidak melarang makan malam, kecuali bagi yang sedang diet. Tapi Nabi tidak melarang, kan? Kata Nabi, apabila makan malam sudah dihidangkan, sementara sholat isya juga sudah dikumandangkan iqamah, maka fabda'u bil 'asya, maka dahulukan makan malam. Jangan sholat dulu, makan dulu walaupun sholatnya ketinggalan. Dari Ibnu Umar juga demikian. Idza wudi'a 'asya wa ahadikum uqimatis shalah, apabila makanan malam sudah dihidangkan dan sholat sudah dikumandangkan untuk ditegakkan, fabda'u bil 'asya, maka makanlah, dahulukan makan. Perhatikan lafadznya, wala ya'jal hatta yafrugha minhu. Jadi hadis Ibnu Umar lebih tegas lagi, dan ini bantahan kepada sebagian ulama yang mengatakan katanya makannya sekedar saja. Tidak, dalam hadis Ibnu Umar dahulukanlah makan malamnya, dan makannya jangan keburu-buru. Makannya jangan keburu-buru sampai selesai. Jadi jangan keburu-buru karena mau ngejar sholat, jangan, biar sholat ketinggalan. Wa kana Ibnu Umar, dan Ibnu Umar yudha'u lahu ta'am, pernah dihidangkan kepadanya makanan, wa tuqammu shalah, lalu diiqamahkan salat. Ini Ibnu Umar mempraktekkan, ya. Fala ya'tiha hatta yafrugha. Ibnu Umar tidak salat tapi menyelesaikan makan. Wa innahu la yasma'u qira'atal imam, sementara Ibnu Umar mendengar bacaan imam. Jadi imam sedang pada salat berjamaah, Ibnu Umar malah makan. Nah, di situ jemaah. Kadang-kadang makanya kita jangan suudzon sama orang. Nyapa ini?
Wong sholat kok dia mangan gitu kan. Nah lihat dulu, tapi ada syarat ini, ada syaratnya. Nah apa syaratnya? Syaratnya para jamaah sekalian, yang pertama, apabila makanan sudah dihidangkan. Jadi kalau masih mau masak, ya jangan nunggu masak selesai, dimasak kok. Ini enggak, sudah dihidangkan, ya. Terus syarat yang kedua, antakuna nafsuhu tatawaqqa ilaih. Nah ini syarat yang penting juga. Syarat yang kedua, memang kitanya lapar banget, lapar betul. Dan hikmahnya apa para jamaah? Apa hikmah dari syariat? Kok dahulukan makan daripada sholat? Hikmahnya karena kalau orang sholat dalam keadaan lapar, sementara makanan sudah dihidangkan, akan mengganggu dia kehusyuan sholat. Makanya Nabi melarang orang yang mau buang hajat, mau buang angin, mau buang hajat, buang air besar, tidak boleh untuk memaksakan sholat, wajib batalkan karena akan mengganggu, ya. Dan syarat yang ketiga, an yakuna qadiran ala tanawulihi hissan wa syar'an. Syarat yang ketiga, kitanya memang mampu untuk makan makanan tersebut, mampu makan makanan tersebut baik secara syariat. Secara syariat jadi apa? Syariat enggak melarang gitu. Syariat tidak melarang. Contohnya apa cuma? Makanan sudah dihidangkan, dianya juga lapar, tapi syariat melarang. Kenapa melarang? Karena ini bulan Ramadan. Betul? Ini kan bulan Ramadan misalnya, sedang puasa, ya enggak boleh. Walaupun sudah dihidangkan, walaupun kita perut keroncongan, ya tetap sholat, ya. Atau secara hisi kitanya tidak mampu. Apa secara hisi? Ya misalnya makanan tidak bisa kita makan karena masih panas misalnya, sangat panas, tidak mungkin kita makan, maka berarti kita tidak harus melakukan itu. Jadi syaratnya 3 ya. Apa syarat pertama? Makanan tersebut sudah dihidangkan. Yang kedua, kitanya benar-benar lapar. Maka kalau kita tidak lapar, ya tidak boleh. Dahulukan apa? Dahulukan apa kalau kitanya tidak lapar? Dahulukan sholat, ya, dahulukan sholat. Jadi kitanya sangat-sangat lapar karena akan mengganggu kepada kekhusyuan, ya. Makanya kata Nabi dalam hadis Muslim, la salata bihadratit ta'am. Tidak boleh salat apabila makanan sudah dihidangkan, wala huwa yudafiul akhbasan. Tidak boleh pula salat kalau dia diganggu dengan buang air besar atau buang air kecil. Jadi para jemaah, kalau kita mau buang air besar, jangan, hatta imam sekalipun, imam mau buang air besar, langsung keluar, digantikan yang di belakangnya, ya. Biarpun ketinggalan salat berjamaah, dan itu ma'dzur, tetap dicatat pahala sempurna oleh Allah SWT. Nah, larangan ini bukan haram, larangan ini hanya makruh saja, ya. Makruh. Jadi orang sholat sambil nahan kentut, orang sholat sambil nahan buang air besar, itu tidak haram, makruh, dibenci. Demikian pula orang maksa sholat padahal perut lapar, makanan sudah dihidangkan. Apa hukumnya? Makruh, tidak sampai haram, dibenci. Yang afdol itu adalah makan dulu baru sholat, walaupun sholatnya ketinggalan. Dan tentu ini jangan dijadikan kebiasaan. Lah kalau tiap hari saja lapar, tiap hari makanan dihidangkan pas iqomah, enggak benar orang itu berarti. Orang mungkin sesekali dia mungkin pulang safar, nyampe rumah kok lapar banget, kok pas waktunya waktu azan asar, qomat, lapar kita, makanan juga sudah dihidangkan, akhirnya makan dulu, ya. Baik, demikian mungkin saya kira cukup insyaallah. Ini yang kita akan kaji pada pertemuan besok. Berkaitan dengan virus corona, yaitu apa? Ghuslul yadaini qabla ta'am wa ba'dahu. Mencuci tangan, mencuci kedua tangan sebelum makan dan setelah makan. Jadi ini ada adabnya dalam Islam, ya. Jadi virus corona ini ketinggalan, coba. Islam sudah lebih dulu, ya. Jadi protokol kesehatan ini sudah ketinggalan.
Islam sudah lebih dulu. Ghuslul yadaini. Apalagi kita ada wudu, cuci tangan, bangun tidur cuci tangan. Itu sunnah. Jadi cuci tangan bangun tidur jemaah bukan cuci tangan mau berwudu, tapi cuci tangan sebelum kita memasukkan jari kita ke bejana, ke air untuk berwudu. Nanti wudu cuci tangan lagi. Nah, kemudian mau makan dan setelah makan juga cuci tangan. Dan insya Allah akan ada dalil-dalilnya. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.